Crazy in Love, chapter 48. Sanggupkah diriku melukai pria itu? Baru saja Zahra kembali dari toilet. Menjatuhkan diri ia di kursi sewaktu suara notifikasi mengagetkan dirinya. Lekas wanita itu mengintip layar ponsel. Rupanya itu sebuah chat dikirim oleh Faisal. Pria siang tadi, serunya seorang diri. Mengingat lagi seorang pria yang ia jumpai sewaktu makan siang. Zahra tak langsung menjawab. Terlihat ia masih berpikir, mencoba menebak maksud dari chat sang kakak yang sebenarnya. Rasanya ada maksud terselubung ini, gumam Zahra menyeringai. Dibalasnya itu chat kemudian, agar rasa penasaran terpuaskan. Dan saat balasan kembali diterima, tersentak Zahra. Pupil mata Zahra melotot 2 kali melebihi ukuran, nyaris keluar kalau membaca itu pesan. Nampak otaknya berusaha mencerna, memikirkan antara menerima atau menolak. Tiba-tiba sesuatu terlintas di kepala wanita itu. Meski kejam, mungkin itu merupakan jalan keluar, meloloskan diri dari Kabir. Batin Zahra terus berkhotbah demikian. Lekas ia membalasnya, mengizinkan sang kakak memberikan nomor kontaknya pada pria tadi siang. Tuhan, terima kasih engkau memberiku jalan, Zahra berucap. Lalu diletakkannya itu ponsel di atas meja begitu saja. Kembali ia memfokuskan diri pada pekerjaan. Walau sebenarnya tak benar-benar fokus, gambaran akan alur ke depan mengusik ketenangan pikiran. Bagaimana reaksi Kabir itu lebih tepatnya. Tak terasa waktu bergulir begitu gesit. Senja telah menggantikan sore. Kabir lirik arloji memastikan waktu. Senyumnya mengembang, tak sabar menjemput hati. Buru-buru ia merapikan meja dan pamit pada yang lain. Juga telah sengaja mengosongkan jadwal malam. Rupanya Kabir tak menyerah. Tekadnya sudah bulat untuk mendapatkan hati wanita itu kembali. Miko urusan nomor 2. Ia juga berencana mengungkapkan segalanya, termasuk meminta maaf telah memperdaya wanita itu. Dengan tak sabar, begitu mobil menepi di bawah gedung tempat Zahra bekerja, Kabir keluarkan ponsel segera. Zahra, aku di bawah. Kabir berkata begitu tenang, namun tidak bagi yang mendengarkan. Muka Zahra berubah pasi. Tidak menyahut ia. Kakakmu, tegur Miko, menyentak Zahra meski kebisuan tetap membungkusnya. Senyum hambar nan singkat Zahra torehkan sebagai balasan. Lagi-lagi ia harus membohongi Miko, dan itu sungguh menyesakkan. Sudahlah sana, bukankah pernikahan kakakmu kian dekat? Pasti banyak hal yang disiapkan, kata Miko penuh bijak. Miko, sungguh aku minta maaf. Akhirnya Zahra bisa menggerakkan mulut walau masih kaku terasa. Apalagi rasa bersalah kian mengikis hatinya. Oke, see you di Wisma. Miko berikan senyum tulusnya untuk melepas Zahra. Bergegaslah wanita itu turun. Tidak mau Miko sampai memergoki mereka berdua. Jika sampai itu terjadi, ketulusan Miko mungkin akan menjelma menjadi kemurkaan. Kemana? Tanya Zahra, kesal bercampur saat telah mencapai mobil. Makan, perutku lapar. Apa hanya itu alasan yang kamu miliki? Cibirnya dengan nada culas. Tidak, aku memang belumlah makan malam. Juga pasti ada alasan lain. Oh ya? Masih dengan nada mencibir. Ya, dan itu adalah kamu. Perkataan jujur Kabir sungguh membobol keangguhan Zahra. Ia yang sudah membentengi diri dengan sikap culasnya, lagi-lagi kalah hanya lewat perkataan saja. Jangan terlalu lama, aku lelah, ucapnya. Dengan kata lain, mengikuti keinginan Kabir. Tidak membuang kesempatan, Kabir pun membawa Zahra pada sebuah tempat makan yang cukup jauh dari pusat kota. Tempatnya memang tak begitu besar, juga tak begitu ramai. Justru keheningan yang menyeliputi membuat nyaman laki-laki itu. Yakin makanan di sini lezat? Tanya Zahra terang-terangan meragukan. Bertambah malam, tempat ini akan ramai. Tempat paling pas menghabiskan waktu. Tak perlu cemas mengenai masakan. Oh, hanya kata itu
yang dilontarkan oleh Zahra. Selebihnya, ia lebih memilih duduk di lesehan. Kabir sendiri mendatangi meja pemesanan, sekaligus kasir. 2 porsi ia pesan. "Sepertinya kamu sangat akrab dengan tempat ini?" Pertanyaan kedua dari Zahra. "Ya, itu sudah cukup membumbung hati Kabir." Keyakinannya menaklukkan wanita itu kian kuat. "Ya, biasanya bersama Ipul, juga Nanang sewaktu anak itu cuti kerja," terang Kabir. "Ipul, Nanang, lantas Ima?" Sangat mudah terpancing. "Ima, dia di luar Jawa," ungkap Kabir. Senyum menghiasi wajah, sementara rasa penasaran memantik Zahra banyak bertanya, menciptakan obrolan di antara mereka. Sayang, tiba-tiba suara notifikasi merusak obrolan itu. Bola mata Zahra bergulir, mengintip ponsel di dalam tas yang ia taruh di atas meja. Pun sama, kedua pupil mata Kabir bergerak gesit menatap itu tas, termasuk sewaktu Zahra mengeluarkan ponsel dan memeriksa. Kedua alisnya ikut rangset mendapati mimik wajah Zahra. "Malam ini Fandi," demikianlah sebuah chat diterima oleh Zahra. Sungguh kuratan dahi Zahra kian kisut. Sekusut kedua alisnya yang membentuk 2 celurit. "Malam juga," tanda tanya sengaja diketik oleh Zahra. Meski sudah bisa menebak siapakah pengirim chat itu, di hadapan Kabir memposisikan diri sebagai pengawas. 2 bola matanya nyaris tak berkedip. Apalagi mendadak dadanya berdenyut, seakan mengirim signal waspada pada hati. "Siapa?" ucapnya melontarkan tanya, mengagetkan Zahra dari ketegangan. Seketika ia dongakkan kepala, memandang wajah penuh tanya Kabir. "Jika aku berterus terang sekarang, pria ini pasti akan merampas ponselku," ucap batin Zahra. "Kenapa diam?" tuntut Kabir bertambah curiga. "Tidak ada, ini hanya kakakku." "Kakak? Raihan?" tuntutnya ingin tahu. "Bukan, Kak Faisal," jawab Zahra singkat. Kabir tak lagi melempar tanya, hanya nampak ia sedang berpikir. Mungkin mengingat nama Faisal yang disebutkan oleh Zahra barusan. Syukurlah, di waktu bersamaan penyelamat Zahra muncul dengan nampan di tangan. Ia sajikan makanan yang dipesan ke atas meja. Lega akhirnya Zahra terlepas dari rentetan pertanyaan. "Terima kasih," ucap Kabir. Sambil menikmati makanan, Kabir memulai obrolan ringan. Ia awali dengan mengajukan tanya seputar kesibukan Zahra hari itu. "Ya, kita terdiri dari tim, masing-masing memiliki pekerjaan sendiri," kata Zahra. "Oh, apa tema animasinya?" "Itu tidak boleh disebarkan, apalagi pada seorang jurnalis." Jawaban yang cukup mampu menyibak senyum geli di wajah Kabir. Ya, bisa dibilang laki-laki itu cukup terganggu akan statement yang dikeluarkan Zahra barusan. "Apa ada yang salah dengan profesiku?" balas Kabir mengandung arti lain. "Apa kamu menonton program berita yang aku bawakan?" lanjutnya. "Program berita?" seru Zahra. Sepertinya ia terpancing. Bagaimana tidak terpancing? Ia sungguh tak memperdulikan Kabir, apalagi mengenai profesi laki-laki itu. "Jangan mematahkan rasa percaya diriku," kata Kabir menghela nafas. Jelas dirinya tak terlintas di wanita itu. "Tidak, aku hanya tak percaya." "Program apa? Di channel mana? Jam berapa tayangnya?" balas Zahra. Senyum mengembang di wajah Kabir, mendapat banyak pertanyaan dari Zahra. Jelas wanita itu ingin tahu. Dengan mencondongkan tubuh sedikit maju, ia berbicara rendah di dekat Zahra, menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan. "Aku rasa tak perlu berbicara bisik-bisik seperti ini," kata Zahra, berhasil dibuat gugup. "Aku hanya tak ingin mengungkapkannya terang-terangan," balas Kabir menarik diri. Zahra kembung menahan tawa melihat tampang bingung Kabir. Sungguh itu pemandangan langka. Untuk saat ini hati Kabir terhibur. Tak tahu kepiluan menunggu esok, entahlah. "Sepertinya kamu hendak menertawakanku," kata Kabir meraih telapak tangan Zahra. Ia yang tadinya telah bisa membawa diri mendadak tegang. "Untuk apa?" balas Zahra.
Pandangan mata menatap tak percaya Kabir. "Oh, sungguh? Kamu ingin duduk di sini sepanjang malam?" Satu tangan Zahra meraih tas. Bangkitlah ia, meski genggaman tangan Kabir tak terlepas. "Tunggulah, aku bayar dulu," kata Kabir, terpaksa melepaskan genggaman. Zahra sendiri cepat-cepat keluar. Ia lebih memilih menunggu di luar. Syukurlah, tak begitu lama Kabir muncul. Dari jarak tak begitu dekat, ia tekan remote mobil. Juga tanpa diberitahu, Zahra lekas memasuki mobil. "Haruskah aku antar kamu pulang?" kata Kabir hanya bercanda. "Apa kamu keberatan? Bukannya kamu yang memaksa." "Senyumlah, aku hanya bercanda," kata Kabir dan menjalankan mobil. Sepanjang jalan, Zahra menutup rapat mulutnya. Alih-alih tak mau terlibat obrolan, ia dengan lancang memutar musik, serta menurunkan posisi kursi dan memejamkan mata. "Zahra," tegur Kabir, bertekad tak menggubris. Dering ponsel malah merusak apa yang dirancang oleh Zahra. Dengan terpaksa, ia membuka mata dan walau enggan, ia keluarkan ponsel dari dalam tas. Oh Tuhan, lelaki itu! Zahra hanya mampu berujar dalam hati. Umpatan kesal juga ia keluarkan sembari mengangkat itu panggilan. "Halo?" Terlihat perubahan raut wajah Zahra, dan itu sungguh mengusik ketenangan hati Kabir. Sontak laki-laki itu menyudutkan pandangan, melirik waspada. "Siapa?" tanyanya berani. Oh, suara teguran Kabir menghujam jantung Zahra. Seketika mulutnya kaku terdiam. Sementara di sambungan Fandi terus bersuara. "Siapa? Kakakmu lagi?" tegur Kabir untuk kedua kalinya. Bukannya menjawab, sebaliknya Zahra malah memutus sambungan panggilan masuk itu. "Zahra," imbuh Kabir. Kali ini nada suara tak setenang yang tadi. Sorot matanya juga penuh tuntutan. "Jangan turunkan aku," ucapnya, malah mengalihkan pembicaraan. "Aku mengerti kenapa pertanyaanku tak dijawab," balas Kabir. "Itu Kak Raihan, aku tak suka bicara dengannya," kata Zahra merangkai kebohongan. "Sungguh, berhentilah mencercaku," sentak Zahra tidak terima. "Sebenarnya itu hanyalah kamuflase saja." Tak ingin kebohongan itu terbongkar begitu cepat. Walau jawaban yang diterima sama sekali tak bisa memuaskan hati, Kabir memilih bungkam. Ia luruskan pandangan ke depan, menyetir dalam keheningan. Lantas, apakah itu membuat Zahra lega? Tak lagi mendapatkan cercaan? Tidak, kebisuan Kabir justru mengusik hati wanita itu. Bahkan, kala mobil putih itu menepi setelah melewati lampu merah di persimpangan, ia yang biasanya buru-buru melenyapkan diri malah duduk diam. "Turunlah," kata Kabir hambar. Zahra tak merespon, hanya kedua bola matanya mengawasi kaca spion, mengamati raut wajah pria di sampingnya. "Kabir," nada suara Zahra bergetar kala menyebut nama Kabir. "Turunlah sebelum aku berubah pikiran dan menurunkanmu tepat di depan sana." "Maaf," balas Zahra menanggapi perkataan Kabir. Seketika Kabir menoleh. Ditatapnya Zahra yang tertunduk. Mungkin sedih, mungkin merasa bersalah. Sungguh mulut Kabir tak mampu membalas ucapan barusan. Hanya tubuhnya ia dorong maju. Dan saat tubuh telah mendekat, satu tangannya meraih dagu Zahra. Ia angkat perlahan dagu itu, menuntut Zahra menghadapkan wajahnya. "Terima kasih telah menemaniku makan malam," ucapnya kemudian, mendarkan kecupan hangat di kening. Oh, debar jantung Zahra berantakan dibuatnya. Bingung akan perasaannya, wanita itu malah memilih meloloskan diri seperti yang sudah-sudah. Kabir tak menahan. Ia biarkan Zahra keluar tanpa berucap sepatah kata pun. Walau berhasil meloloskan diri, kegelisahan hati Zahra terus mengikuti di sepanjang langkahnya. Debar jantungnya juga masih meronta, menimbulkan rasa perih di dada. Rasa bersalah sekaligus sedih membidik dirinya yang tak berdaya menghadapi gelombang asmara. Oh Zahra, sanggupkah dirimu melukai pria itu? Lalu bagaimana dengan Miko? Mulut Zahra
terus mencerca diri sendiri.